Saudara, beda versi Bank Dunia soal proyeksi pertumbuhan di tanah air memantik tanda tanya. Kenapa Indonesia sangat optimistis padahal pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di Asia juga melambat? Kompas Bisnis langsung tanya kepada Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Pak Yan. Pak David, ini menurut Anda, apakah proyeksi Bank Dunia ini akurat untuk RI dan seberapa besar ini kemungkinan Bank Dunia salah hitung? Kalau dibilang akurat ya memang beberapa kali bisa saja berbeda ya kenyataan dengan proyeksi. Namanya juga proyeksi, Pak Yan, ya jadi itu berdasarkan asumsi dan kondisi terakhir ya. Jadi mereka menghitung itu kenapa juga proyeksi itu setiap kuartal atau setiap ada yang tengah tahunan setiap semester mereka melakukan revisi atau review ya. Ada juga yang setahun sekali. Nah, itu juga kan berdasarkan kondisi terakhir. Nah, kalau kita juga sebenarnya tiap kuartal juga kita review juga apakah ini masih cocok atau tidak proyeksinya. Jadi kalau dilihat dari kondisi terakhir memang pertumbuhan ekonomi globalnya pun direvisi ke bawah begitu ya. Jadi semua negara, China, negara-negara besar karena kondisi terakhir ini ada ketegangan geopolitik itu juga dan ketidakpastian yang tinggi itu juga kita lihat direvisi ke bawah. Untuk Indonesia sendiri juga kita perhatikan juga kan pemerintah juga mengatakan pertumbuhan bisa ke arah 6% misalnya untuk tahun ini. Tapi juga range-nya juga cukup lebar ya. Dan juga kalau kita lihat dari Bank Indonesia itu antara 4,9 sampai 5,7. Itu mencerminkan memang kondisi tahun ini bukan kondisinya memang cukup volatile ya, penuh ketidakpastian dan memang perlu ada review ya setiap kuartal paling tidak bagaimana yang penting sebenarnya antisipasinya dan mitigasinya bagaimana kita melakukan skenario analisis karena sewaktu-waktu bisa berubah. Minggu lalu aja mungkin situasi sudah berbeda dengan minggu ini misalnya. Nah, itu yang penting kita lakukan skenario analisis dan contingency plan. Apa yang perlu kita lakukan kalau skenario moderat terjadi, skenario pesimisnya terjadi misalnya, atau optimisnya terjadi seperti apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Oke, artinya ini sangat dinamis ya, begitu Pak David, asumsi kondisi terakhir yang juga dilakukan atau menjadi basis dari Bank Dunia. Kan yang bilang ini Menteri Keuangan Pak Purbaya yang bilang bahwa Bank Dunia salah hitung dan melakukan dosa besar karena memicu sentimen negatif terhadap tanah air. Sementara pemerintah masih optimistis kuartal 1 tahun ini bisa tumbuh di atas 5,5% hingga 5,6%. Beda versi ini kalau kita melihat kredibilitasnya siapa yang paling kredibel atau memang kredibel menurut versi masing-masing menurut Anda? Ya, saya sependapat sebenarnya kalau dilihat dari sisi momentum pertumbuhan kita sangat baik ya. Jadi kuartal 4 itu kita kan tumbuh 5,5%. Nah, di kuartal 1 ini kalau kita lihat dari leading indicator, coincident indicators ya, yang kita lihat dari data-data terakhir belanja masyarakat, indeks manufaktur dan lain-lain itu sebenarnya terjadi upswing momentum sebenarnya di kuartal 1 ini. Dan dari big data juga kita lihat belanja masyarakat minus 20 sebelum lebaran sampai menjelang lebaran itu juga tumbuhnya lebih baik sebenarnya dari lebaran-lebaran sebelumnya. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan positive wealth effect ya. Jadi masyarakat kita kan yang berinvestasi di pasar modal ini juga sudah cukup besar ya. Sudah lebih dari 20 juta orang. Dan kita tahu imbal hasilnya cukup baik tahun lalu ya. Sampai kuartal 1 ini sebenarnya Januari masih cukup baik sebelum ada isu-isu sentimen terkait rating outlook dan juga MSCI. Namun saya agak kita harus cukup berhati-hati untuk kuartal 2 dan seterusnya. Walaupun di kuartal 1 ini perkiraan mungkin pertumbuhan kurang lebih akan sama ya dengan kuartal 4 tahun lalu secara year on year ya. Tapi untuk kuartal 2, ketiga, keempat dan seterusnya memang kita perlu ada upaya dan memitigasi risiko juga karena dari sisi wealth effect-nya kelihatan mulai pudar ya karena kita lihat imbal hasil di pasar modal kan kecenderungan turun. Walaupun memang mungkin investor domestik belum merealisasi keuntungannya, mereka seakan-akan merasa lebih miskin gitu kan. Jadi keinginan untuk berbelanja atau spending investasi ini juga bisa terpengaruh. Jadi ini yang harus kita waspadai apalagi terakhir ini ada isu soal
gejolak di Timur Tengah dan dampaknya ke harga minyak, dan juga kita lihat ada tekanan ya. Hampir semua mata uang kita lihat melemah terhadap US dollar, termasuk juga rupiah. Jadi memang ini juga salah satu faktor yang kita khawatir dampaknya nanti ke inflasi, Mas Yan. Oke, kalau kita melihat tadi bahwa awal tahun ini banyak yang berinvestasi dibandingkan awal tahun lalu, begitu dengan adanya rilis dari Bank Indonesia, ini apakah Anda melihat efek dominonya terhadap market dan pasar modal di Indonesia? Rilis World Bank ini mungkin hanya sebagai patokan saja ya, karena memang mereka juga kan bisa saja kembali mereview nanti di kuartal atau di semester 2 kalau kondisinya berbeda. Mirip dengan tahun lalu juga kan sama, di kuartal pertama atau semester pertama banyak lembaga-lembaga global juga mereka pesimis dengan laju pertumbuhan di 2025. Kita ingat waktu itu ada penerapan tarif. Jadi ada ancaman tarif dari Amerika Serikat yang pada akhirnya sebenarnya tidak terimplementasi juga sampai sekarang begitu tarif tersebut. Apalagi ada keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan. Terus yang kedua juga tahun lalu kan ada perang ya, walaupun hanya 2 minggu. Yang perlu dimitigasi kalau memang harga minyaknya ini ke depan masih akan cukup tinggi ya dalam tempo waktu yang cukup lama, tidak seperti tahun lalu yang memang langsung mereda ya harga minyak. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan dari sisi efisiensi, dari sisi belanja, dari sisi kebijakan fiskal dan moneternya, Pak Yan. Oke, Pak David, boleh singkat saja. Pak Purbaya bilang penghitungan Bank Dunia ini jadi sentimen negatif bagi ekonomi Republik Indonesia. Tadi sudah dijelasin soal dampaknya terhadap market dan juga iklim investasi. Jika pemerintah menilai biang keladinya adalah kondisi geopolitik dan juga tadi harga minyak dan lain-lain, jadi mesin pertumbuhan ekonomi apa yang perlu diboost pada kondisi saat ini menurut Anda? Ya, saya pikir kita juga dapat windfall juga ya dari sisi kenaikan harga komoditas lainnya, termasuk substitusi dari harga minyak. Ya, substitusi dari minyak kan nih ada batu bara misalnya, ini juga kan harganya meningkat. Walaupun kalau dibandingkan perang Ukraina Rusia ini kenaikannya memang tidak setinggi kenaikan batu bara, CPO dan produk-produk ekspor kita, andalan kita yang terjadi waktu perang Rusia Ukraina dimulai ya. Dan memang yang naik ini kalau kita lihat sekarang ini baru minyak yang naiknya relatif tinggi dan juga gas ya. Jadi karena mereka penghasil minyak dan gas. Jadi memang biasanya nanti akan ada dampak ikutan ke komoditas lain. Dan saya pikir dari sisi investasi juga kita perlu dorong terus ya, terutama investasi langsung. Karena investasi portofolio ini kan keluar masuk, Pak Yan ya. Jadi keluar masuk, kalau ada sentimen negatif seperti sekarang, baik domestik maupun eksternal ya mereka parkir dulu di luar gitu. Tapi kalau misalnya investasi langsung tuh kan komitnya sudah lebih panjang. Nah, ini yang mungkin kita perlu dorong. Lalu juga konsumsi domestik tentu perlu kita pertahankan terus. Kalau perlu ada stimulus misalnya dari sisi belanja domestik ini juga kita bisa dorong ya, terutama untuk belanja-belanja barang durables, Pak Yan. Banyak hal yang bisa dilakukan begitu pada kondisi saat ini, termasuk tadi yang bisa saya garis bawahi terkait dengan konsumsi domestik dan juga stimulus. Tadi juga disebutkan soal substitusi minyak yang tadi juga batu bara sempat disinggung, dan banyak sekali sebetulnya hal-hal yang kita atau Indonesia bisa lakukan untuk memboost ataupun menaikkan pertumbuhan ekonomi jauh begitu dari perkiraan dari Bank Dunia. Terima kasih Kepala Ekonom BCA David Sumual atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih.